Bapak Ibu-ibu, kula suwun napa kula ingkang sampaikan nanti coba direnungkan. Tidak hanya sekedar didengarkan, tapi sampai juga muhasabah, koreksi. Ya, Masya Allah, kula melihat anak-anak ini sulit sebetulnya saya ngomong. Sekarang saya itu di rumah kegaluan anak yatim juga, keluarga dari Surabaya, dari Jakarta, yang juga kemarin itu masih kecil, yang biasanya digendong sama bapaknya meninggal karena corona. Jadi saya itu sementara itu kalau bicara ini rasanya berat ngomong. Ingat kata-kata yang sudah didahulukan di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yasu'u wa la yaqutu ala ta'amil miskin. Sampean pinter ngaji, sholat, gak mungkin dunyanya aja. Apakah panjenengan termasuk orang yang pendusta agama? Ini dilihat. Pendusta agama itu adalah termasuk orang-orang yang membentak atau tidak juga memperhatikan anak-anak yatim. Itu pendusta. Jenengan yang ketitipan anak yatim kecil-kecil ini suatu hal yang luar biasa, sangat berat dan sangat berat sekali. Belum tentu yang kayak yang kuat-kuat di sehat ini mampu untuk menjaga anak-anak itu. Yang kemarin saya punya tamu, bapaknya kecelakaan di Tiga Batu Timur sana. Anaknya laki-laki ya, sedikit. Itu kalau ngamuk, nesu, ngambleng ibu kecil. Karena tidak tahu, dan itu suatu ujian juga. Rasulullah matur, ning nggone swarga iku wis enak, tapi ning jero swarga ana gedung sing enak maneh. Swarga wis seneng, tapi ada gedung yang menyenangkan sekali. Kanggo sapa gedung iku? Man barakasibian. Jadi kanggo awong sing nyeneng-nyenengno cah cilik napa malih anak yatim. Namanya gedung itu Darul Barok. Niki nek sampean kepingin mlebu nang gedung sing ditulis dengan namanya Darul Barok niku tolong seneng-seneng. Mulane Rasulullah niku nek kepanggih cah cilik cepet-cepet apa? Ngurus salam. Dulu panjenengan nengok tentang griya niku telatihan. Jadi apalagi anak-anak yatim yang belum banyak berdosa, yang banyak berkahnya. Assalamualaikum, dijaluk salame supaya napa? Nang jawab waalaikumsalam ndongaaken panjenengan. Gitu. Karena apa? Anak kecil itu belum berdosa. Wale seneng-seneng ojo arek cilik apa maneh yatim kok sampean seneni sampai nyepres sampai nyewendrangi jundui sampai anakku jerit, Masya Allah. Jangan jeritan anak yatim terdengar Allah, Masya Allah. Ini jadi didung jaluk dungane jaluk salami waalaikumsalam niku donga dungane panjenengan. Anak-anak itu nggak ngerti. Saya hanya cerita ada anak kecil bapaknya meninggal dunia, mereka masih dalam kandungan. Anak dekat-dekat sini aja, nggak jauh yang barat. Ya. Pada saat hari raya, mendekati hari raya, anak itu diajak ke kuburan yang di Kediri sana.
bapaknya pernah sakit, saya disuruh minta tolong sayang. Sampai di makam itu nyekar sama ibunya dan mbaknya. Karena tidak mengerti, sering Mbak ditanya, Bapak kemana topu gak pulang? Jawabannya ibunya itu, Bapak kerja oleh Allah. Apa sampean juga pernah ditanya seperti itu? Ya, Masya Allah. Kok Bapak kok gak pulang-pulang Bu ya? Gak oleh-oleh. Kebetulan mereka pakai baju diberikan leknya. Pak, aku dibelikan lek baju Pak, ini api Pak, baju. Kemudian menjawab, ngomong lagi, Bu, apa kok eneng ae Bu gak omong? Masya Allah. Ibunya pun menangis kita kata. Maka saya sarankan banyak-banyak istighfar dan la haula wala quwata illa billah. Bukan apa jenengan. Saya yakin mengasuh anak yatim itu enggak ringan, sangat berat sekali. Kemudian tidak segan-segan Rasulullah memberi makan, dikasih jajan. Jadi manggil dikasih jajan gitu. Ya. Karena apa? Dengan sedekah kepada anak yang itu Allah merasa nanti dicukupi, diberkahi rezekinya, sisa rezekinya itu. Itulah. Jadi Rasulullah sering, jangan sampai dibijui, ternyata kayak makan, tapi setelah dari tempat tidak dikasih makan. Masya Allah. Gitu. Jadi kanggo sapa gedung taruh man farokasibian wong sing seneng nyenengnya apalagi anak yatim. Usahakan anak itu nuwun sewu mapan turu, sikile diresihi, diraupi, sikatan, tempat tidurnya siapkan dengan mengucap, ya Allah, saya minta keberkahan rezeki saya, hidup saya ini, ya Allah, kami keberkahan merawat anak yatim ini, ya Allah. Ya. Bukan karena itu anak sampean saja, ini karena anak yatim merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Siap gerak sampean mendoa, kalau mendulang anak yatim didulang, ngomong juga dulang, ya Allah, saya barokah. Asal kula dungang yatim niki ya. Terus dengan minta mari sabar, ya Allah, saya merawat yatim ini terus. Sekolah juga didoakan, ya Allah, mari selamat anak kula yatim niku asal mata ilmu manfaat. Terus jangan ditegur, jangan dimarahi yang akhirnya nanti anak itu dendam kepada sampean. Ingat kata-kata saya ini, jangan sampai nanti kalau mereka itu besar dendam karena apa? Ulah kekejaman, ketidaksayangan panjangan pada anak itu. Masya Allah, saya tidak perlu memberikan ceramah tentang yatim yang banyak. Yang kedua, ada satu titipan lagi, ini laksanakan betul. Kalau ini bisa Anda laksanakan untuk panjenengan dan anak-anak, Masya Allah, sampai akan dicintai oleh Allah. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, amal nopo yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sholat pada waktu, tepat pada waktu. Nah, ini banyak di antara anak-anak sekarang liar, tidak kenal dengan sholat. Ingat itu. Titipan sampean ini kecil nek iso, Mas, ayo jam tong dengar adzan. Apa itu itu apa? Adzan harus. Wis sak modele yo apa adane, apa tenan salate diglak. Wis kersane karena tidak mengerti bagaimana syarat rukunnya salat. Tapi mereka itu pada saat itu pelan-pelan dibimbing untuk ngerti salat.
Saya melihat banyak di antara anak mulai kecil sholat sampai kalau sudah SMP sudah mulai mereka itu mundur kalau tidak diingat. Ini putus saya sendiri, anak saya jadi gamble terus sampai itu. Ayo jamaah, ayo sholat. Nah, ada cucu saya yang di Surabaya, mereka kelas 4 SD, rupanya tidak perlu terlalu banyak diingatkan. Melihat sudah sholat asar, belum, ayo. Maghrib, ayo. Nah, apalagi syukur kalau berjamaah. Diingatkan itu karena sholat ada merupakan tiang agama. Supaya tidak roboh yang ditegakkan keluarga sahabat, kewajiban sahabat didik anak ini adalah untuk sholat, jangan diremehkan, itu utama, kewajiban yang utama. Ya, paham adik? Lihat Pak Haji, sholat ya. Ini sholat, hati-hati. Yang membimbing ini anak yatim ya. Zaman dari titipan, saya melihat beberapa orang yang mereka itu bagaimana porsinya sholat. Yang kedua apa? Bakti kepada orang tua, kedua orang tua. Ini tidak ada sekedar orang tuanya sudah meninggal, didoakan, belajar mendoakan orang tuanya. Anak biasanya kecil, tingkahnya tidak karu-karuan. Jangan bicara wajah ini gue buat anak yatim dua blek. Bukan itu kata-kata itu. Tapi bimbing ini yang perlu, ya? Nyantuni yang perlu. Mungkin pembina-pembina dari anak yatim, kalau yatim setimasa ini apa yang harus dievaluasi untuk menjadikan anak yatim itu menjadi anak yatim teladan dalam arti akhlakul karimah. Ya, dalam arti akhlakul karimah menjadi teladan. Jangan sampai anak yatim itu menjadi cap apa? Dan memang anak yatim wakala. Bukan itu sebetulnya. Tinggal pembinaan kita aja perlu aja sampai anak yatim jadi sasaran. Anak yatim biasanya gablek kan omongannya begitu. Seharusnya tidak demikian. Anak yatim mungkin semakin santun. Contohnya binaan saya itu dengan orang nuwun sewu liwat permisi kak mencolok doai. Udah bersisi, nggak nakal bunga-bunga. Tapi ada unsur tentang pendidikan akhlakul karimah. Jadi kalau saya katakan anak yatim betul-betul jangan, saya tidak mau orang kata-kata dilontarkan yang semacam itu. Seharusnya mereka itu yang ngomong kasihan pada anak yatim itu. Kenyataan saya punya anak yatim, bimbing anak yatim di Surabaya. Sekarang juga dimasuk di satu kegiatan pondok santun sekali, jamaah rutin sekali, namanya Dano itu ya. Iya, sampai minimal minum itu saja dia itu tidak mau minum dengan diminum plok nggak mau, minum ditaruh lepek disebul begini nggak mau, saper dingin nggak sampai sebut udah. Karena apa? Disiplin. Nah ini, ciptakan anak-anak panjenengan, belajari mereka nun sewu, permisi. Nanti berhadapan orang saya beri demikian. Kalau tidak itu izin nun sewu, minta juga nun sewu, berarti ngampil. Kalau juga salah cepat minta maaf, ajarkan itu supaya mereka biasa minta maaf kepada Allah. Jangan kancani maaf ya. Kalau kancani nangis maaf ya, salah sama ibunya maaf ya. Perintahkan itu. Jadi ibu-ibu kalau memang anaknya salah mungkin ayo minta maaf. Ya gimana ibu minta maaf supaya terbiasa. Kan itu jarang juga anak itu suruh minta maaf pada orang yang disalahi. Kemudian yang tiga adalah berjuang di jalan Allah. Ngomong ini untuk menegakkan kegiatan yatim.